Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan menampilkan biografi dari sang juri legendaris dunk kontes NBA, Dwyane Wade. Baiklah, mari kita langsung mulai. Dwyane Tyrone Wade Jr. lahir di kota Chicago, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Januari 1982. Oh ya, ada yang menarik dari namanya. Kalian pasti pernah berpikir bahwa ada yang aneh dari penulisan kata Dwyane pada nama Dwyane Wade. Dan, ya, itu memang benar. Ada yang aneh dari namanya. Orang tua dari Wade awalnya memang menamai Wade dengan nama Dwyane Wade, D-W-A-Y-N-E. Namun saat itu terdapat salah penulisan di akta lahir, sehingga Dwyane pada namanya berubah menjadi D-W-Y-A-N-E. Dan ya, meski terdapat kesalahan dalam penulisan, tetapi orang tua dari Wade tidak terlalu peduli dan kemudian membiarkan namanya seperti itu. Wade berasal dari keluarga yang broken home. Ayah dan ibunya cerai di saat usianya masih 4 bulan, membuatnya harus selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Ia terkadang tinggal dengan ibunya, dan terkadang tinggal dengan ayahnya. Tidak hanya harus menyaksikan kedua orang tuanya bercerai, saat Wade masih kecil, ia juga sering melihat ibunya keluar masuk penjara. Ibu dari Wade merupakan seorang pecandu narkoba, membuatnya sering keluar masuk penjara. Meski masa kecilnya dipenuhi dengan berbagai hal buruk, tetapi Wade tetap berhasil menjalani hidupnya dengan baik. Di masa kecilnya, ia banyak menghabiskan waktunya untuk bermain basket. Ia bermain basket supaya ia terhindar dari dunia gelap seperti narkoba dan kelompok geng. Saat SMA, Wade bersekolah di Harold Richards High School. Wade merupakan pemain bintang di sekolahnya. Di musim terakhirnya di SMA, Wade yang mencatatkan rata-rata 27 poin dan 11 rebound berhasil memimpin timnya meraih rekor 24 kali menang dan 5 kali kalah. Karena performanya yang apik tersebut, Wade pun berhasil mendapat berbagai beasiswa basket dari kampus-kampus terkemuka di Amerika. Dari sekian banyak kampus yang menawarinya, akhirnya, pada tahun 2000, Wade pun masuk ke Universitas Marquette. Meski sudah masuk dari tahun 2000, tetapi Wade tidak boleh langsung membela tim utama di musim 2000-2001. Itu karena ia tidak memenuhi syarat nilai akademik. Jadi, sebelum seorang mahasiswa ingin berlaga di NCAA, ia harus memenuhi standar nilai akademik tertentu. Dan saat itu, Wade belum memenuhi standar tersebut. Akhirnya, di musim 2000-2001 tersebut, Wade pun hanya bisa latihan sambil menonton teman-temannya bermain. Musim 2001-2002 pun menjadi musim pertama Wade bermain membela kampusnya. Wade langsung tampil sangar di musim pertamanya ini. Saat itu, Wade yang baru berusia 20 tahun berhasil memimpin timnya meraih 26 kemenangan. Ia juga saat itu memimpin timnya dalam berbagai kategori statistik, mulai dari poin, rebound, assist, steal, block, dan masih banyak lagi. Wade juga saat itu berhasil membawa Marquette masuk ke NCAA turnamen, tapi sayangnya, mereka saat itu langsung tersingkir dengan cepat, usai kalah dari Tulsa di babak awal dengan skor 69-71. Usai menyelesaikan musim pertamanya dengan baik, Wade pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 2002-2003. Wade tampil semakin bagus di musim keduanya ini. Pada musim tersebut, Wade kembali berhasil memimpin timnya dalam berbagai kategori statistik. Ia juga berhasil membawa Marquette berada di urutan pertama di konferensi, membuat mereka lolos ke NCAA turnamen. Wade tampil makin garang di NCAA turnamen. Di babak tersebut, Wade berhasil membuat lawan-lawannya kewalahan lewat gaya permainan all-around-nya yang apik. Penampilan terbaik Wade di NCAA turnamen adalah pada tanggal 29 Maret 2003, tepatnya saat Marquette berhadapan dengan Kentucky. Saat itu, Wade yang bermain selama 35 menit tampil sangat garang dengan torehan triple-double, 29 poin, 11 rebound, 11 assist, dan 4 blok. Oh ya, ngomong-ngomong, triple-double ini merupakan triple-double pertama Wade di Liga Basket Kuliahan. Triple-double ini juga merupakan triple-double keempat di sepanjang sejarah NCAA turnamen. Usai mengalahkan Kentucky lewat triple-double-nya, Wade dan timnya pun masuk ke babak 4 besar. Saat itu, mereka berhadapan dengan timnya Nick Collison, University of Kansas. Kansas rupanya merupakan lawan yang terlalu berat bagi Marquette. Pada game tersebut, Wade dan kawan-kawan harus mundur, usai kalah telak dengan skor 61-94. Usai bermain 2 musim di level basket kuliahan, pada tahun 2003,
Wade pun memutuskan untuk mengikuti draft NBA. Saat itu, Wade terpilih di urutan kelima oleh tim asuhan Stan Van Gundy, Miami Heat. Wade langsung tampil bagus di Heat. Di bawah asuhan Van Gundy, Wade langsung dipercaya untuk menjadi starter pada sebagian besar pertandingannya Heat di musim tersebut. Karena performanya yang bagus, Wade pun saat itu terpilih untuk mengikuti NBA Rising Star Challenge 2004, yaitu sebuah pertandingan yang berisikan para pemain rookie dan sophomore hebat di NBA. Wade tampil cantik di Rising Star tersebut. Bermain selama 26 menit, pemain setinggi 193 cm ini berhasil membukukan 22 poin, 3 rebound, dan 4 assist. Sayangnya, meski telah tampil bagus, tim rookie yang ia bela tetap kalah dari tim sophomore dengan skor 142-118. Tidak hanya bagus di musim reguler, Wade juga tampil bagus di babak playoff. Di game pertamanya di playoff, Wade langsung membuat fans terpukau lewat aksi game winner-nya. Akibat game winner tersebut, Heat pun memenangkan game pertama, dan nama Wade menjadi semakin dikenal oleh banyak orang. Wade dan Heat sendiri saat itu tidak bisa melangkah terlalu jauh di playoff. Mereka saat itu harus pulang usai kalah di ronde kedua dengan skor 4-2. Wade mengakhiri musim pertamanya dengan catatan 16,2 points, 4 rebounds, 4,5 assist, dan 1,4 steals per game. Ia saat itu berada di urutan ketiga dalam voting Rookie of the Year 2004. Karena performanya yang bagus, Wade pun saat itu terpilih untuk masuk membela timnas Amerika di Olimpiade 2004. Skuad Amerika di tahun 2004 tersebut dipenuhi oleh banyak sekali pemain muda. Selain Wade, ada 5 pemain lagi yang saat itu masih berstatus sebagai pemain tahun pertama atau tahun kedua, seperti LeBron James, Carmelo Anthony, dan Amar'e Stoudemire. Amerika tidak tampil terlalu bagus di Olimpiade 2004 tersebut. Saat itu, mereka mengalami beberapa kekalahan yang membuat mereka hanya bisa finish di urutan ketiga. Wade bermain cukup baik di kejuaraan ini. Meski masih berstatus sebagai pemain baru, tapi Wade sudah dipercaya oleh pelatihnya untuk bermain dalam jumlah menit yang cukup besar. Wade sendiri mengakhiri Olimpiade tersebut dengan catatan 7,3 points, 1,9 rebounds, 2,4 assist, dan 2,1 steals per game. Memasuki musim 2004-2005, berita besar datang untuk Miami Heat. Saat itu, Heat men-trade beberapa pemain mereka dengan seorang big man bintang Lakers, Shaquille O'Neal. Kedatangan Shaq sangat berpengaruh di Heat. Sebagai seorang big man veteran, Shaq sukses membantu Wade dan Miami meraih banyak kemenangan. Heat saat itu sukses meraup 59 kemenangan di musim reguler, membuat mereka masuk ke babak playoff. Playoff pun dimulai. Di 2 ronde pertama, Wade berhasil memimpin timnya meraih rekor sempurna 8-0. Usai berhasil melewati 2 ronde pertama, Wade dan Heat pun melaju ke babak selanjutnya, yaitu final wilayah timur. Di final timur tersebut, Heat dihadapkan dengan sang juara di musim sebelumnya, yaitu Detroit Pistons. Wade tampil sangat ganas di final wilayah timur ini. Di 5 game pertama, ia sukses menolong Heat meraih 3 kemenangan, membuat mereka saat itu hanya tinggal selangkah lagi ke final NBA. Sayangnya, pada game kelima, Wade mengalami cedera pada bagian rusuknya, membuatnya harus absen di game ke-6. Akhirnya, Heat pun kalah di serial tersebut. Jika saja Wade tidak pernah mengalami cedera, mungkin saja Heat dapat mengalahkan Pistons dan melaju ke final NBA. Karena kehebatannya di musim 2004-2005, pihak Electronic Arts pun tertarik untuk menggunakan Wade di cover video game mereka. Akhirnya, di tahun 2005 tersebut, Wade pun dinobatkan sebagai cover atlet dari game NBA Live 06. Ia saat itu menjadi pemain Heat kedua di sepanjang sejarah yang terpilih untuk menjadi halaman depan dari game NBA Live. Musim 2005-2006 menjadi salah satu musim terbaik Wade di Heat. Pada musim tersebut, Wade yang mencatatkan rataan 27 points per game terpilih sebagai starter di NBA All-Star. Tidak hanya itu, Wade dan timnya juga saat itu berhasil melaju ke babak final. Di final, Wade dan kawan-kawan dipertemukan dengan timnya Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks. Wade tampil sangat baik di serial final tersebut. Ia beberapa kali berhasil mencetak lebih dari 30 poin di final. Akhirnya, Wade dan kawan-kawan pun berhasil memenangkan final tersebut. Heat menang dengan skor 4-2, dan Wade saat itu dinobatkan sebagai Finals MVP. Usai meraih gelar juara, pada bulan Agustus 2006, Wade pun terbang ke Jepang untuk bermain di Piala Dunia FIBA.
Wade tampil bagus di kejuaraan antar negara tersebut. Di kejuaraan tersebut, Wade berhasil menjadi top scorer kedua di tim setelah Carmelo Anthony. Sayangnya, Amerika lagi-lagi tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal di kejuaraan antar negara ini. Amerika saat itu hanya bisa puas berada di peringkat 3, usai kalah dari Yunani di semifinal. Tahun 2006 sampai 2008 menjadi tahun yang berat bagi Wade. Selama 2 tahun tersebut, Wade sering absen dari pertandingan lantaran mengalami banyak cedera. Akibat cedera-cedera tersebut, Wade pun tidak bisa maksimal membela Heat, dan Heat pun berakhir mengalami kegagalan di babak playoff. Musim 2008-2009 menjadi musim individual terbaik dari Wade. Pada musim tersebut, Wade sukses mencatatkan rataan poin tertinggi di sepanjang karirnya, yaitu 30,2 poin per game. Tidak hanya itu, Wade juga berhasil memahat berbagai rekor, mulai dari pemain kedua yang berhasil mencetak 50 poin dan 15 assist, melewati Alonzo Mourning sebagai pencetak poin terbanyak di Heat, dan masih banyak lagi. Sayangnya, meski Wade memiliki penampilan individu yang luar biasa, tetapi performa dari timnya tidaklah luar biasa. Wade tidak memiliki pemain bintang lain yang bisa membantunya. Bahkan leading scorer kedua di Heat saat itu hanyalah seorang rookie, dan ia pun saat itu hanya berhasil mencatatkan sekitar 14 poin per game. Sangat jauh dari Wade. Akhirnya, meski Wade memiliki musim individu yang bagus, tetapi ia tidak memiliki kesuksesan tim yang baik, membuatnya tidak dapat bersaing di panggung besar playoff. Usai tersingkir dari playoff, Wade pun lanjut bermain di musim berikutnya, yaitu musim 2009-2010. Seperti biasanya, Wade tampil luar biasa di musim tersebut. Ia sukses menolong timnya lewat offense dan defense yang memukau. Salah satu momen terbaik Wade di musim tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2009, tepatnya saat ia berhadapan dengan Cleveland Cavaliers. Saat itu, Wade yang sedang dalam kondisi mendribble bola tiba-tiba saja melakukan post-rise dunk kepada Anderson Varejão. Post-rise ini benar-benar keren. Bisa dibilang, dunk tersebut mungkin merupakan salah satu dunk paling mematikan di sepanjang sejarah NBA. Wade sendiri mengakhiri pertandingan melawan Cavs tersebut dengan 36 poin. Timnya saat itu kalah dari Cavs dengan skor 111-104. Di musim 2009-10 tersebut, Wade juga lagi-lagi berhasil memimpin timnya mencapai playoff. Tapi sayangnya, mereka saat itu tidak bisa melangkah jauh, usai kalah dari Celtics dengan skor telak 4-1. Pada off-season 2010, berita mengejutkan datang dari Miami Heat. Saat itu, Heat kedatangan 2 superstar baru di tim mereka, yaitu LeBron James dan Chris Bosh. Kedatangan 2 bintang tersebut benar-benar mendongkrak performa Heat. Di musim pertama mereka, Heat langsung berhasil meraih banyak kemenangan. Mereka juga saat itu lolos ke babak final. Sayangnya, Heat tampil amat buruk di final tersebut. Trio mereka tidak mampu bekerja sama dengan baik. LeBron James yang diharapkan mampu membantu banyak pun saat itu tidak bisa tampil maksimal di final, membuat Heat lagi-lagi harus bertumpu pada Wade. Wade sendiri menjadi pemain terbaiknya Heat di final tersebut. Namun sayangnya, hal tersebut rupanya belum bisa membuat Heat memenangkan final. Heat saat itu kalah, usai dihancurkan oleh Mavs dengan skor 4-2. Usai kalah dari Mavs, Wade dan 2 bintang Heat lainnya pun masih bermain bersama selama 3 tahun lagi di Heat. Selama rentang 3 tahun tersebut, mereka berhasil masuk ke NBA Finals sebanyak 3 kali dan menang sebanyak 2 kali. Tahun juara terbaik Wade selama era tersebut adalah pada tahun 2012. Pada final 2012 tersebut, Wade berhasil menjadi pemain paling produktif kedua di Heat setelah LeBron James. Bermain pada 5 pertandingan final, Wade yang saat itu berusia 30 tahun berhasil mencatatkan rata-rata 22,6 points, 6 rebounds, 5,2 assists, 1,4 steals, dan 1,2 blocks per game. Pada pertengahan 2014, LeBron James pun memutuskan untuk meninggalkan Heat dan bergabung dengan Cleveland Cavaliers. Dengan absennya James dari tim, kini Wade pun kembali naik sebagai pemain alpha dari Heat. Wade sendiri tampil dengan bagus di musim ke-12-nya ini. Saat itu, Wade kembali terpilih masuk ke All-Star. Ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Sayangnya, meski telah bermain dengan bagus di musim reguler, rupanya hal tersebut belum cukup untuk membawa Heat ke babak playoff. Di musim 2014-15 ini, Heat hanya berhasil meraup 37 kemenangan, membuat mereka tidak terdaftar di babak playoff. Tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama,
Pada musim 2015-16, Wade pun tampil lebih serius di musim reguler. Kerja kerasnya ini berakhir dengan baik. Di musim 2015-16 tersebut, Wade sukses memimpin Heat meraih 48 kemenangan, membuat mereka berada di posisi ketiga di wilayah timur, dan membuat mereka lolos ke playoff. Wade tampil semakin garang di playoff. Di ronde pertama, Wade yang harus berhadapan dengan Hornets berhasil menyingkirkan mereka dengan skor 4-3. Penampilan terbaiknya Wade di serial melawan Hornets tersebut adalah pada game kedua. Saat itu, Wade yang bermain selama 32 menit berhasil mencetak 28 poin, 3 rebounds, dan 8 assists. Usai mengalahkan Hornets, Wade dan Heat pun lanjut ke ronde selanjutnya. Saat itu, mereka dipertemukan dengan timnya DeRozan dan Kyle Lowry, Toronto Raptors. Wade tampil makin luar biasa di ronde kedua. Di ronde kedua ini, Wade berhasil meningkatkan statistiknya, terutama dalam hal points per game. Sayangnya, meski sudah tampil luar biasa, tapi Wade dan timnya saat itu tetap kalah dari Raptors. Raptors saat itu sukses menyingkirkan Heat, usai mengalahkan mereka dengan skor 4-3. Usai kalah dari Raptors, pada bulan Juli 2016, Wade pun bergabung dengan tim lain, yaitu Chicago Bulls. Di Chicago, Wade pun bergabung membentuk trio dengan dua pemain lain, yaitu Jimmy Butler dan Rajon Rondo. Sayangnya, trio yang diharapkan mampu membawa Bulls meraih juara ini tidak bisa berbuat banyak di musim tersebut. Pada musim tersebut, terjadi banyak masalah, mulai dari chemistry tim yang kurang baik, kurangnya semangat dari para pemain muda, hingga menurunnya performa dari Wade. Iya, performa dari Wade sudah semakin menurun di musim 2016-17 ini. Usianya sudah 35 tahun di musim tersebut, membuatnya tidak bisa tampil sebagus dan segarang dulu. Usai selesai bermain dengan Bulls, pada bulan September 2017, Wade pun bergabung dengan tim baru, yaitu Cleveland Cavaliers. Di Cavs, Wade yang sudah semakin menua ditempatkan sebagai cadangan oleh pelatihnya. Hal ini berakhir dengan cukup baik. Sebagai pemain veteran, Wade berhasil memimpin unit kedua Cavs dengan baik. Ia berhasil membantu Cavs dalam memproduksi poin dari bangku cadangan. Wade sendiri tidak bermain lama di Cavs. Baru bermain pada 46 pertandingan, Wade di-trade oleh Cavs ke tim lamanya, yaitu Miami Heat. Comeback-nya Wade ke Miami sendiri merupakan langkah yang sangat bagus. Wade memang sudah tidak cocok lagi bermain di Cavs, sehingga pulang kampung ke Miami Heat ini merupakan solusi terbaik yang bisa ditempuh. Wade langsung disambut meriah oleh Heat. Di game pertamanya, Wade langsung mendapatkan standing ovation dari seluruh isi stadion. Mereka saat itu gembira karena Wade akhirnya kembali ke rumah. Musim 2018-19 menjadi musim terakhir Wade bermain di NBA. Pada musim ke-16-nya ini, Wade yang telah berusia 37 tahun rupanya masih tampil garang di NBA. Hal ini terbukti dari performa gilanya pada beberapa pertandingan di musim tersebut. Salah satu pertandingan paling memorable di musim terakhirnya ini adalah pada pertandingan terakhirnya, tepatnya tanggal 10 April 2019. Saat itu, Wade yang tampil selama 36 menit berhasil mencetak triple-double lewat sumbangan 25 poin, 11 rebound, dan 10 assist. Triple-double ini pun menjadi penutup yang manis bagi akhir perjalanan Wade. Triple-double ini juga menjadi saksi bisu dari perjalanan akhir Wade di NBA. Wade total bermain selama 16 musim di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 22 points, 4,7 rebounds, dan 5,4 assists per game. Saat ia pensiun, ia merupakan pemain Heat dalam urusan game terbanyak, poin terbanyak, assist terbanyak, steals terbanyak, dan masih banyak lagi. Ia merupakan pemain terhebat yang ada di sepanjang sejarah Miami Heat. Namanya akan selalu dikenang oleh para fans Miami untuk selama-lamanya. Pada NBA All-Star 2020, Wade diundang untuk menjadi juri dan kontes. Saat itu, nama Wade langsung menjadi viral, lantaran ia memberi nilai 9 kepada Aaron Gordon. Gordon saat itu melakukan dunk luar biasa. Ia melompati pemain tertinggi NBA saat ini, yaitu Taco Fall. Rupanya, aksi dunk kerennya tersebut belum bisa membuat Wade puas. Wade saat itu hanya memberi nilai 9 kepada Gordon, dan semenjak itu, Wade pun terus dijadikan bahan ejekan di internet. Usai menjadi juri dan kontes, pada tanggal 23 Februari 2020, jersey nomor 3 Wade pun diistirahatkan oleh Miami Heat. Saat itu,
Wade yang datang dengan pakaian rapi memberikan pidato kepada hadirin di American Airlines Arena. Dalam pidato tersebut, Wade banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya, khususnya keluarga, pelatih, rekan setim, dan para fansnya di seluruh dunia. Saat ini, Wade sedang menikmati masa pensiunnya dari NBA. Ia kini aktif menjalankan bisnis-bisnis miliknya, seperti bisnis anggur, sepatu, dan masih banyak lagi. Karirnya di dalam dan di luar lapangan jelaslah berjalan dengan sangat sukses. Wade merupakan salah satu contoh dari atlet NBA sukses yang patut kita teladani. Baiklah, itulah tadi biografi dari pemain terhebat di sepanjang sejarah Miami Heat, Dwyane Wade. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.